Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia. Kita akan melanjutkan Bible Study kita dengan judul Bijak Tapi Sesat. Nah, ini adalah isu atau topik dari ucapan ke-23 dari 30 ucapan orang bijak yang dapat ditemukan di dalam Amsal pasal 22 ayat ke-17 hingga Amsal pasal 24 ayat 22. Nah, jadi kita sudah, membahas seri 30 ucapan orang bijak hingga 22 ucapan ya. Kita masuk ke ucapan 23 yang sudah juga adalah merupakan bagian keempat atau tingkat keempat, yakni nasihat untuk seorang pemimpin dalam membina atau membangun basis kekuatannya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang pemimpin itu harus membangun rumahnya, membina rumah tangganya, lalu apalagi merekrut penasehat dan mencari penasihat yang bijak. Nah, kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana bila ada orang bijak tetapi hatinya tidak lurus? Apakah itu baik untuk dipekerjakan atau untuk direkrut? Nah, jadi ini yang menarik ya, kita akan bahas mengenai bijak tapi sesat. Kita akan membedakan antara hikmat dunia dengan hikmat surga, dan juga kita akan mempelajari contoh-contohnya dalam Alkitab. Khususnya nanti kita akan mempelajari kasus Ahitofel, salah satu orang paling bijak di dalam Alkitab, tetapi ternyata dirinya hatinya tidak lurus. Baiklah, jadi kita mulai saja ya. Kita ke slide yang berikutnya. Nah, jadi mencari orang bijak yang lurus hati. Nah, jadi membedakan antara hikmat dunia dengan hikmat surga. Karena kan kita mungkin ada yang mempertanyakan ya, bagaimana bisa orang yang bijak tetapi hatinya tidak lurus? Nah, ternyata memang ada istilah demikian, yaitu ada kebijaksanaan dunia dan ada juga kebijaksanaan surgawi atau hikmat dunia dan hikmat surga. Nah, ini bisa kita temukan di dalam Alkitab konsep ini ya. Jadi kita ke surat Paulus, jadi siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, kalau bisa, pegang Alkitabnya juga langsung ya, jadi di-pause kalau kita bisa baca bersama-sama, nggak usah di-pause, ambil Alkitabnya lalu kita baca bersama. Baiklah, yang pertama kita ambil dari 1 Korintus, surat Paulus 1 Korintus, pasal 3 ayat 19 sampai, 20 ya. Baiklah, saya bacakan di sini ya. Di sini dikatakan, "Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah." Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecodikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi di sini Paulus mengatakan tentang suatu hikmat yang adalah hikmat dunia. Di mana hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi ternyata ada rancangan-rancangan manusia yang terkesan berhikmat, tetapi sebenarnya itu kebodohan di mata Allah. Di sini dikatakan ayat 20, Tuhan mengetahui rancangan rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi ada hikmat dunia yang ternyata ada suatu kesia-siaan. Nah, jadi ada hikmat dunia, pasti ada hikmat surgawi. Nah, itu kita coba buka Yakobus pasal 3 ayat 13 ya, sampai 18 ya. Kita buka Alkitab kita, Yakobus ada di bagian belakang dari Perjanjian Baru. Yakobus, oke. Yakobus pasal 3, kita mulai baca dari ayat 13. Di sini tentang hikmat surgawi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, jadi hikmat dunia itu datangnya ternyata dari setan-setan. Di mana hikmat itu ada apa, tanda-tandanya, itu iri hati, mementingkan diri sendiri atau memegahkan diri. Nah, itulah hikmat dunia. Nah, kita lanjut ya, ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
Jadi di sini ada penjelasan tentang hikmat yang dari atas, yaitu hikmat surgawi, yaitu adalah murni, tanda-tandanya ya, pertama adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ada 7. Bahkan ada sebagian orang yang berkata, kalau kita baca Amsal 9 ayat 1, di sana dikatakan perempuan hikmat itu membangun 9 tiang. Nah, jadi ada yang 7 tiang, maaf ya. Jadi, ada yang mengatakan bahwa ternyata 7 hikmat yang didirikan oleh perempuan hikmat di Amsal 9, itu adalah 7 yang ini ya, murni, pendamai, peramah, penurut, dan seterusnya. Jadi kita sekali lagi mempelajari bahwa ada perbedaan antara hikmat dunia yang penuh dengan mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan hikmat yang dari atas atau hikmat surgawi yang murni, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan sebagainya. Nah, jadi ini kita pertama sudah mempelajari bahwa ada beda antara hikmat dunia dengan hikmat surga. Jadi apabila mencari seorang penasehat atau ada seorang penasehat yang kelihatannya bijak, berhati-hatilah. Kita harus membedakan apakah hikmatnya ini adalah hikmat dunia atau hikmat surga. Nah, untuk membedakannya kita masuk dulu ke ucapan ya. Jadi kita ke ucapan 23, ada di Amsal pasal 24, ayat yang ke-8 sampai 9. Saya bacakan ya, ucapan 23, untuk merekrut orang benar. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ya, jadi di sini katakan apa? Siapa merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Jadi apabila ada orang yang kita anggap bijak atau nasihatnya itu kelihatannya penuh hikmat, tetapi apabila nasihat atau rancangan itu mengandung kejahatan atau merencanakan kejahatan, sesungguhnya ia adalah penipu. Dia bukan orang yang sungguh-sungguh berhikmat. Hanya kelihatannya saja berhikmat. Tapi apabila ternyata itu dalam perencanaan atau nasihat itu ada kejahatan, dia sesungguhnya menipu kita. Sesungguhnya ia hanya memiliki hikmat dunia, tetapi bukan hikmat surgawi. Dan itu adalah kekejian bagi manusia. Jadi apabila saudara sekarang sudah memiliki banyak anak buah atau anak muda atau ada penasehat atau ada orang yang memberikan nasihat kepada saudara, tetapi di dalam nasihat yang kelihatannya bijak itu mengandung dosa, lebih baik dihindari atau tidak didengarkan. Nah, kenapa? Nah, kita bisa baca penjelasannya dari Amsal-Amsal. Kita lanjut, karena kita pernah bahas bahwa Amsal 1 ayat 6 mengatakan bahwa Amsal-Amsal Salomo tujuannya adalah untuk mengerti perkataan orang bijak. Nah, kita kan lagi membahas ucapan 23. Nah, jadi ini Amsal-Amsal Salomo yang sudah dirangkaikan untuk menjelaskan tentang ucapan 23 ya. Di sini saya kasih subjudul bibir yang menghanguskan. Nah, kita baca ini Bapak ayat langsung ada 6 yang saya berikan di sini. Amsal 16 ayat 30, Amsal 16 ayat 27, 12 ayat 20, 12 ayat 5, 21 ayat 21 dan 10 ayat 16. Bisa dilihat langsung di layar. Karena dari 6 ayat, jadi saya langsung bacakan dari layar saja ya supaya kita nggak bolak-balik terus. Baiklah. Siapakah memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat? Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Nah, maksudnya apa ini? Memejamkan matanya ini maksudnya memberi sinyal dengan mata ya. Terus mengatupkan bibir itu maksudnya jadi sebenarnya agak menutup bibirnya juga. Jadi berbisik-bisik untuk merencanakan kejahatan. Jadi belum merencanakan kejahatan saja, tapi sudah ada sinyal-sinyalnya, itu sudah melakukan kejahatan, menurut Salomo ya. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Nah, jadi bahaya ya. Mereka ini menggali lubang kejahatan, lalu ada bibir yang menghanguskan. Kenapa? Karena sarannya itu penuh kejahatan, ada dosa. Lanjut lagi. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Penting ya, memperoleh kehidupan. Kebenaran dan kehormatan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, itu bisa dibaca ya langsung di layar ya. Jadi dari 6 ayat di Amsal ini menjelaskan banyak hal sekali ya. Jadi bagaimana orang fasik itu ternyata selalu merencanakan kejahatan dan dengan tanda-tanda, dengan mengedipkan mata, seperti itu. Dan berhati-hatilah karena bibirnya itu menghanguskan dan membawa seorang itu kepada dosa. Nah, ini yang sangat bahaya ya. Padahal sebenarnya kalau sebaliknya, rancangan orang benar itu adil dan membawa kepada kehidupan. Sebaliknya, nasihat orang fasik membawa kepada
kehancuran. Nah, bibir yang menghanguskan ini penting. Kita lanjut bahas lebih panjang ya. Jadi di sini kita bisa lihat lidah orang fasik. Jadi meskipun dia bijaksana atau terlihat bijaksana, tetapi ada kejahatan, sesungguhnya dia adalah orang fasik. Lidahnya itu merencanakan kejahatan dan seperti api yang menghanguskan. Ini kita bisa baca di Yakobus pasal 3. Jadi kita kembali ke Yakobus lagi ya. Yakobus pasal 3 ayat 6 dan 9 sampai 12. Saya bacakan di sini ya. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lalu ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Andaikan adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, jadi ada lidah orang fasik itu menghanguskan. Dan ini tidak boleh jadi seperti itu. Tidak boleh dari mulut atau dari lidah yang sama memuji Tuhan dan mengutuk manusia yang adalah diciptakan sesuai gambar rupa Allah. Nah, jadi di sini dikatakan dari lidah seseorang kita bisa menilai apakah itu sebenarnya fasik, orang jahat, atau tidak. Nah, jadi dari nasihatnya tadi, apabila ada seorang menasihatkan dan kelihatannya bijak, kita mesti perhatikan lebih lanjut di dalam situ. Kan dari situ kita bisa membedakan antara nasihat itu apakah mengandung kejahatan atau tidak. Dan ini hal yang sama dikatakan oleh Yesus. Kita bisa ke Matius pasal 7. Kita ke Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18 ya, atau mungkin baca lebih banyak sedikit ya. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi apabila sang penasehat itu kita lambangkan sebagai pohon, nah kita bisa melihat dari buahnya atau dari mulutnya, apakah mengandung kejahatan atau tidak. Dan bahaya, karena lidah itu seperti api. Tadi ya, bibir orang fasik itu menghanguskan. Nah, jadi perhatikan betul-betul kata-katanya. Karena apabila itu yang jahat, kalau kita ikut, kita akan dihanguskan. Ya. Seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Kita langsung masuk ke studi kasus ya. Jadi studi kasus utama untuk sesi kita kali ini, untuk ucapan 23 adalah Ahitofel. Jadi akan ada beberapa slide membahas tentang Ahitofel, yaitu penasehat yang merencanakan kejahatan. Nah, menariknya apa sih Ahitofel ini? Ahitofel ini adalah salah satu orang paling bijaksana di Alkitab. Menarik ya? Atau mungkin bahkan bisa juga dibilang di dunia gitu ya. Dia salah satu orang paling bijak, tetapi hatinya tidak lurus. Jadi jarang-jarang ada yang seperti ini, karena biasanya orang bijak itu selalu dilambangkan, oh dia orang baik. Nah, tapi tidak dengan Ahitofel. Jadi untuk mengenal lebih banyak tentang Ahitofel, kita baca sedikit beberapa ayat ya. Bahwa pertama, Ahitofel ternyata adalah kakek dari Batseba. Dan Batseba itu adalah ibu dari Salomo. Berarti Salomo adalah sedikit dari Ahitofel. Jadi apabila kepintaran itu bisa diwariskan ya, memang secara ilmu pengetahuan juga ada seperti itu ya, ada genetik yang mewariskan kepintaran, meskipun beda antara kepintaran dan hikmat. Tapi setidaknya orang berhikmat itu biasanya juga cukup pintar ya. Nah, jadi apabila orang Salomo itu adalah orang paling berhikmat di dunia, bisa jadi ada sebagian dari kepintarannya itu adalah turunan dari Ahitofel. Itulah hebatnya Ahitofel. Nah, itu kita ada ayatnya ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa Ahitofel itu adalah eh, ayah dari atau kakek dari Batseba. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3, di sini dikatakan ini ketika Daud pertama kali melihat Batseba. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam.
istri Uria orang Het itu. Jadi dikatakan bahwa Batsyeba itu adalah binti Eliam atau anak perempuan dari Eliam. Dan siapakah Eliam? Eliam itu kita bisa lihat di 2 Samuel 23 ayat 34. Ternyata dia salah satu pahlawan Daud. Nah, di sini ada sedikit silsilahnya. Jadi 2 Samuel 23 ayat 34, saya bacakan ya. Jadi ini ada pahlawan-pahlawan Daud. Salah satunya siapa? Elifelet, anak Ahasbai, orang Makkah. Lalu ada siapa lagi? Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo. Nah, jadi Eliam itu anaknya Ahitofel dan Batsyeba adalah anak dari Eliam. Jadi Ahitofel adalah kakek dari Batsyeba atau bisa juga dibilang ya inilah leluhur dari Salomo. Jadi kalau Salomo itu bijak memang karena dari Tuhan ya, tapi mungkin kepintarannya juga ada turunannya dari Ahitofel. Nah, tapi ini bukan masalah itu saja ya, Alkitab menyatakan bahwa Ahitofel ini betul-betul bijak, sehingga kata-katanya itu seperti kata-kata Allah. Ini kita bisa baca di 2 Samuel 16 ayat 23. Kita buka ya. 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi dikatakan nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Nah, pujian yang paling besar bagi seorang nasihat adalah dengan mengatakan bahwa nasihatnya itu seperti kata-kata Allah itu sendiri, kata-kata Tuhan. Dan ini hanya sedikit orang yang diberikan gelar seperti itu di Alkitab ya. Jadi selain Ahitofel, ada juga Yusuf dan juga ada juga Daniel. Dan dua-duanya ini orang hebat ya. Yusuf itu Perdana Menteri di Mesir, sedangkan Daniel menjadi Perdana Menteri di Babylon. Ternyata Ahitofel juga mendapatkan pujian yang sama. Kata-katanya itu seperti kata-kata Allah. Berarti ini orang yang sangat bijak ya. Nasihatnya dikatakan seperti perkataan Allah. Nah, bahkan kita bisa melihat ketika Absalom memberontak dan ia mendapatkan dukungan Ahitofel, ternyata rakyat menjadi mendukung Absalom. Ini ada di 2 Samuel 15 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya. 2 Samuel 15 ayat 12 dan 13. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lalu ayat berikutnya. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Nah, jadi ini saat-saat ketika Absalom itu hendak memberontak. Dan kenapa rakyat mendukung pemberontakan Absalom? Padahal Daud ini kan pahlawan raja yang agung, yang sangat dikasihi orang Israel ya. Tapi kenapa ketika anaknya Absalom mau memberontak, kenapa banyak rakyat yang mendukung Absalom? Ternyata ayat ini cukup menjelaskan. Karena Ahitofel. Ini tadi kita baca lagi ayat 12 ya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Demikianlah menjelaskan yang sebelumnya bahwa Ahitofel ini ikut kepada Absalom. Jadi semakin kuat dan hati rakyat itu mendukung Absalom karena Ahitofel berpihak kepada Absalom. Kenapa? Sederhana saja. Karena Ahitofel itu dianggap orang yang sangat bijak yang nasihatnya seperti nasihat Allah. Apabila Ahitofel mendukung Absalom, tentu rakyat mengira bahwa Tuhan itu mendukung Absalom, bukan mendukung Daud. Nah, jadi dari sini kita semakin melihat hebatnya Ahitofel ya, bagaimana kebijaksanaan dan nasihatnya itu sangat disegani. Bahkan Daud pun sangat menyeganinya ya. Tadi emang juga dibilang bahwa Daud melihat atau menganggap nasihat Ahitofel seperti perkataan Allah ya. Tapi lebih dari itu, kita baca 2 Samuel 15 ayat 31, di sini dikatakan apa? Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Nah, jadi ketika Absalom berontak dan diketahui oleh Daud bahwa Ahitofel itu mendukung Absalom, Daud itu ketika berdoa minta tolong, dia kan lagi dikejar nih, maksudnya lagi ada pemberontakan ya. Mestinya kan kalau dia berdoa, mestinya berdoa, "Oh Tuhan, buatlah supaya pemberontakan itu kalah atau gagal." Pemimpinnya Absalom, supaya Absalom itu gagal. Tetapi ternyata doanya terkait Ahitofel. Jadi untuk Daud, lawannya yang sesungguhnya bukanlah Absalom, tetapi adalah Ahitofel.
Nah itulah sebabnya Ahitofel itu sangat disegani. Jadi dia itu sebelumnya adalah penasehat Daud, lalu pindah ke kubunya Absalom. Nah, jadi memang sudah sangat dikenal ia adalah orang yang bijak. Nah, tapi dia adalah juga penasehat yang merencanakan kejahatan. Buktinya pertama ya dia mendukung pemberontakan ya. Tapi kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi kita lihat nasihat jahat Ahitofel kepada Absalom. Ini kita bisa baca di 2 Samuel 16 ayat 21. 2 Samuel 16 ayat 21 ya, mungkin dari ayat 20 saya bacanya. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Jadi disebabkan menghampiri gundik-gundik Daud. Menghampiri ini maksudnya tidur ya, dan di hadapan seluruh orang Israel. Aneh ya. Jadi ketika Absalom itu memberontak dan berhasil merebut Yerusalem, minta nasihat kepada Ahitofel, ternyata nasihatnya itu kalau kita tidak mengerti, kesannya sangat aneh sekali. Ahitofel bilang, "Iya, tidurilah gundik-gundik ayahmu itu di depan semua orang Israel, dan dengan itu hati mereka akan dikuatkan." Menarik ya. Kenapa gitu? Nah, inilah menunjukkan kebijaksanaan atau kepandaian dari Ahitofel. Dia tahu cara menguatkan hati rakyat, atau bahkan lebih hebat ya, ia tahu bahwa hati rakyat itu belum sepenuhnya mendukung Absalom, sehingga perlu dikuatkan. Kenapa dikuatkannya dengan menghidupin gundik-gundik ayahnya? Karena bayangkan ya, tadi kan Daud itu adalah orang yang sangat dikasihi orang Israel. Dia juga pahlawan, menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin berkali-kali ya. Nah, bahkan sangat diulu-ulukan. Nah, jadi rakyat itu pasti ragu untuk mendukung pemberontakan melawan Daud. Nah, awalnya mereka mendukung Absalom karena Ahitofel berpihak kepada Absalom. Tapi tentu tetap ada keraguan. Kenapa? Karena kan Absalom itu pada dasarnya adalah anak Daud. Mereka bisa saja berdamai. Andaikan mereka berdamai, Absalom pasti selamat karena ia juga sebenarnya putra mahkota dan juga dia adalah anak Daud. Tapi bagi mereka, bagi rakyat yang menjadi tentara Absalom, tentu mereka takut kalau mereka nanti berdamai, Daud dan Absalom tiba-tiba berdamai misalnya, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka memberontak, pasti dihukum. Absalom mungkin selamat. Orang-orang di atas sana yang petinggi-petinggi mungkin saja selamat, dimaafkan. Tapi kita yang berontak bisa dibunuh, gitu kan. Jadi pasti banyak keraguan. Nah, jadi Ahitofel itu menyarankan Absalom untuk meniduri gundik-gundik ayahnya untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin ada damai antara Absalom dengan Daud. Dengan meniduri gundik-gundik ayahnya, itu kan suatu kekejian yang luar biasa ya, yang tanda kutip itu tidak bisa diampuni. Jadi dengan Absalom meniduri gundik-gundik ayahnya, rakyat langsung tahu, kan apalagi menidurinya di depan umum gitu kan. Jadi rakyat langsung tahu, oh tidak mungkin ada damai. Ini pasti perang sampai mati antara Absalom dengan Daud. Nah, kalau gitu kita harus cepat-cepat mendukung, cepat-cepat pilih salah satu, antara pilih Daud atau pilih Absalom, karena tidak mungkin ada damai lagi. Apakah lebih baik mendukung Daud atau Absalom? Daud lagi dalam pelarian, sedangkan Absalom sekarang sudah menguasai Yerusalem, tentaranya banyak. Jadi dengan itulah hati rakyat dikuatkan untuk mendukung Absalom, karena tidak mungkin ada damai, mesti pilih salah satu. Ya kita pilih yang sekarang lagi di atas angin. Nah, jadi itu luar biasa hebatnya nasihat Ahitofel. Tetapi di dalam nasihat itu, meskipun terlihat sangat bijaksana, kita sama-sama tahu karena kita sudah belajar tadi Bapak slide sebelumnya, bahwa apabila di dalam nasihat itu ada rancangan kejahatan, lebih baik untuk tidak diikuti, lebih baik tidak diikuti. Nah, inilah nasihat jahat yang lebih baik dihindarkan meskipun terlihat bijaksana atau cemerlang, seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya apa sih? Kita bisa lihat ya, eee, nasihat Ahitofel akhirnya digagalkan. Bukan yang ini ya, yang tadi barusan udah kejadian ya. Jadi nasihat Ahitofel digagalkan. Nah, ini kita bisa lihat dulu ada, sedikit intronya. Jadi kita mundur sedikit di 2 Samuel 15 ayat 34. Di sini dikatakan apa? Jadi intinya ini adalah satu hamba Daud bernama Husai. Tadinya ia ingin ikut Daud untuk lari ya, ketika Daud melarikan diri dari Yerusalem, tapi dihalangi oleh Daud. Ayat 33 dulu, oh ya. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu.' Dengan demikian,
engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Nah, jadi Husai itu dikirim oleh Daud untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan apakah yang terjadi? Kita balik lagi ke 2 Samuel 17, kita bisa baca dari ayat pertama ya, mungkin agak banyak sih, tapi ya nggak apa lah ya. Jadi berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia, selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan bawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi, engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat." Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Jadi nasihat Ahitofel ini sangat bagus dan disetujui oleh semua. Tetapi berkatalah Absalom, "Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya." Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian, "Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turuti nasihatnya? Jika tidak, katakanlah." Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik." Kata Husai pula, "Engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Dia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Dan telah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyatlah yang telah mengikuti Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang yang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, saking Ahitofel pandainya, tidak susah untuk menggagalkannya. Apa yang dilakukan oleh Husai? Dia tahu, oh nasihat Ahitofel udah pasti yang paling hebat gitu kan. Jadi saya berikanlah nasihat yang berlawanan. Ahitofel bilang kita harus kejar sekarang secepatnya. Ya sudah, buat Husai, ya udah kita bikin kebalikannya aja, pasti itu yang nasihat paling jelek berarti kan, yaitu sebaliknya adalah apa, "Oh jangan langsung dikejar, kumpulkan dulu tentara sebanyak-banyaknya." Nah, cuma yang menarik di sini adalah Absalom akhirnya setuju dengan nasihat Husai, padahal kan kalau pakai logika harusnya dia ikuti saja tuh nasihat Ahitofel yang katanya seperti kata-kata Tuhan, tapi tidak diikuti. Kenapa? Karena ternyata Tuhan menjawab doa Daud. Jadi kita sudah baca bahwa Daud berdoa supaya Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Dan inilah yang terjadi ketika akhirnya Husai memberikan nasihat sebaliknya, dan Tuhan di sini dikatakan di ayat 14 ya, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Jadi akhirnya orang-orang termasuk Absalom mengikuti nasihat Husai, seperti itu ya. Jadi nasihat dari orang bijak seperti Ahitofel dapat digagalkan oleh Tuhan hanya seperti itu saja. Itulah makanya dikatakan bahwa rancangan manusia itu sia-sia. Tadi sudah dikatakan oleh Paulus, tapi sebenarnya ini adalah, kutipan dari Mazmur dan Ayub. Kita bisa baca misalnya Mazmur 94 ayat 11 ya, di sini dikatakan apa? "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." Ya, jadi rancangan manusia di mata Tuhan itu sebenarnya sia-sia belaka. Dan kita juga bisa baca lagi Ayub pasal 5 ayat 13. Ayub pasal 5 ayat 13, di sini dikatakan, "Ia," atau Tuhan ya, "Tuhan menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan." Jadi Tuhan menggagalkan rencana orang yang meskipun kelihatannya pandai dapat digagalkan oleh Tuhan.
Nah, itulah ya, nasihat Aitofel pun digagalkan oleh Tuhan. Nah, akhirnya apa? Kita bisa lihat akhir dari penasehat yang bijak tapi jahat ini, akhir hidup Aitofel. Aitofel ternyata menggantung diri. Kita baca di 2 Samuel, jadi kita kembali lagi ke 2 Samuel, pasal 17, ayat 23 ya. Di sini dikatakan, ketika dilihat Aitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi saking pandainya atau hikmatnya Aitofel, ketika ia sadar bahwa nasihatnya tidak diikuti, ia langsung tahu, udah pasti kalah, sudah pasti gagal. Nah, ia memilih untuk pulang ke rumahnya, menyiapkan rumahnya, rumah tangganya, lalu ia gantung diri. Saking pintarnya dia tuh, dia pilih untuk gantung diri. Karena kalau dia gantung diri, dia tahu ya bahwa nanti dia akan diadili dan ditunjukkan bahwa oh dia pengkhianat. Tapi kalau dia langsung gantung diri, jadi tidak bisa diadili seperti itu ya. Jadi akhir dari orang fasik atau dari penasehat yang bijaksana ini, tapi hatinya tidak lurus adalah kematian yang hina. Nah, ini sebenarnya kita bisa baca di Amsal ya. Kita bisa baca Amsal 11 ayat 18. Kita buka kitab Amsal, Amsal 11 ayat 18, lalu nanti digabungkan dengan 22 ayat 8 ya. Saya bacakan Amsal 11 ayat 18 dulu. Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Ya, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jadi Ahitofel seperti itu ya, membuat laba yang sia-sia, nggak ada gunanya, ujung-ujungnya hancur. Kalau kita baca di Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Nah, inilah orang yang mendapatkan kecurangan dan rancangan-rancangan jahat, ujung-ujungnya akan binasa. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari kisah Ahitofel? Ternyata untuk ringkasan, jadi ada hikmat dunia, ada hikmat surgawi. Ahitofel adalah orang yang sangat berhikmat. Secara dunia, sangat berhikmat. Saking berhikmatnya, bahkan seolah-olah hikmatnya itu datang dari surga. Tapi ternyata tidak. Bagaimana kita bisa tahu? Karena apabila seorang berhikmat memberikan nasihat yang penuh kejahatan, tadi yang meniduri gundik-gundiknya Daud, terus mendukung pemberontakan, kita tahu bahwa betapa bijaknya ia, lebih baik jangan diikuti nasihatnya. Karena bibirnya atau lidahnya itu bisa menghanguskan dan ikut menghanguskan kita yang mendengarnya. Dan akhirnya bisa berakhir buruk baik untuk Ahitofel itu sendiri dan juga untuk Absalom ya. Absalom juga ujung-ujungnya meninggal mati dalam pemberontakan. Karena Tuhan dapat menggagalkan hikmat dunia. Orang-orang berhikmat dibilang pancangan-pancangan orang berhikmat itu digagalkan oleh Tuhan. Nah, jadi sekali lagi bagaimana pemimpin merekrut membangun rumahnya, merekrut penasehat yang bijak, lalu mesti yang diperhatikan adalah apakah orang bijak itu hatinya lurus atau tidak. Karena kalau hatinya tidak lurus, berarti percuma ya. Nah, lebih baik jangan didengarkan. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas yang lebih jauh lagi, yaitu adalah merekrut orang kuat. Seperti apakah kekuatan yang sejati? Nah, bagaimanakah kita merekrut orang kuat supaya menjadi pendukung kita? Seperti itu ya. Nah, yang terakhir hanya lampiran. Ini lampiran Amsal-Amsal Salomo 23 atau Amsal-Amsal Salomo yang telah dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 23 tadi. Mungkin hampir setengahnya sudah kita baca ya. Tapi kalau mau membaca lebih lengkap, nanti bisa di-pause saja slide ini. Nah, video ini bisa di-pause maksudnya, lalu dibaca di kolom sebelah kiri itu ayat-ayatnya. Nanti bisa dibaca secara berurutan. Baiklah, sampai jumpa untuk sesi berikutnya ya tentang orang kuat. Tuhan berkati. Shalom.